Arab Maklum 3. Boleh nggak tepuk tangan? Ini series yang diawali dengan keikhlasan. Luar biasa, luar biasa. Gue di sini akan ngebongkar aib temen-temen gue selama syuting. Ada yang deg-degan. Ada yang deg-degan. Yang pertama, Martin. Bisa-bisanya ini Cina nyuruh orang Arab. Ini sejarah dunia, bro. Ada orang Cina nyuruh orang Arab. Orang Arab yang mau. Kan tolol. Dan gue dari awal udah bilang, Tin, lu kalau mau datang ke acara ini jangan pakai gamis. Nggak, bro, dan ini contoh buat kalian semua yang di sini ya, nggak usah pada pakai gamis kalau lu bukan orang Arab, bukan apa-apa. Lu pakai gamis mau kencing repot, lu kudu angkat gamis dulu. Ya Allah, repot hidup lu. Kita Arab pakai gamis kencing gampang, gitu sih gini doang, set, kelar. Raap, ya kan? Gue bersyukur banget ada Arab Maklum. Gue bersyukur banget karena gue mengawali karir gue di entertain itu dari tahun 2004. Dan gue datang gak ada yang minta foto, anjing. Itu terbukti gue belum terkenal. Gara-gara season ini lumayan gue sekarang mulai dikenal. Tapi kalau nggak ada season ini kenapa gue nggak terkenal? Karena gini, jadi orang kecampuran di Indonesia ya, lu punya darah campuran, terus lu mau jadi artis, itu susah. Karena lu harus menggunakan darah campuran lu sebagai karakter diri lu. Kayak contoh Cinta Laura. Kalau ngomong gitu, aduh ujian, becek, gak ada ojek, karena keturunan Jerman. Ngeliatnya lucu, gemes, terkenal gara-gara itu. Gue mikir, apa gue harus diarap-arapin kali ya ngomong ya? Supaya terkenal kayak Cinta Laura gitu. Jadinya gak enak. Ada ojek, becek, gak ada ojek. Lak-lakan ngupek bos. Terkenal kagak nyegak iya gue. Mau ngikutin Agnes mau pakai bahasa Inggris, how are you everybody. Gue mau ngikutin nggak mungkin pakai bahasa Inggris. Muka gue Arab, mau nggak mau pakai bahasa Arab. Jadi salah kaprah. Gue nyapa, mau salah. Penonton nyaut amin, kan anjing. Yang paling gue nggak suka sebenarnya bukan season 3, season 2. Ini anjing satu itu tuh. Coba lu berdiri lu, Usama. Berdiri. Tepuk tangan buat Usama. Sahabat gua dari pertama kali gue stand up comedy. Sahabat gua dari pertama kali gue stand up comedy. Senior angkatan pertama YouTubers di Indonesia. Tepuk tangan. Belum terkenal juga sih anjing. Arab. Jahat banget. Kenapa gue bilang di season 2 gue kesel? Karena gue kecewa. Kenapa harus dia yang membuktikan bahwa Arab itu emang nafsunya di atas rata-rata? Ini gue kasih tau ya, Arab kalau ketemu cewek seksi lewat, kita istighfar. Astagfirullahaladzim, mau kemana neng? Nah itu refleks. Emang ada otak lain yang mengendalikan kita tanpa terkendali aja gitu. Dan di season 3, di season 1 gue ketemu Dawiyah, ya Allah, Diwa. Sempit kalau ada Diwa. Steve, modal muka Ambon belaga jadi Arab diterima lagi kan brengsek ya? Orang dalam bro. Orang dalam. Dan season ini absurd buat gue, absurd banget. Arab dikumpulin dan rata-rata Arab yang ada di sini, gue kasih tahu ya, itu punya darah keturunan Rasul semua. Ada darah-darah Habib semua. Dipekerjakan oleh Cina yang agamanya Kristen, yang adanya pastur. Bentar lagi pada jadi murtad guys. Astagfirullah. Nah, Martin udah mulai mualaf, lihat loh. Mulai istighfar dia. Nanti season ketiga ada suami istri yang luar biasa, sahih, luar biasa. Si anjing eksploitasi istrinya di sosial media, membuat sebuah image seolah istrinya itu galak. Padahal kan iya. Kan gue mau nanya sama cewek-cewek, lu kenapa sih? Ya Allah, gue kasih tau ya, gila, perempuan itu nggak di mana tuh emang lebih kuat daripada lelaki. Iyalah lagi. Gue pulang telat, bini gue nanya, kamu kemana dulu, kok terlambat? Jujur. Gue kasih tau, tolong jangan gitu atuh. Laki-laki kalau diginiin jujur, dengkul lemes, sumpah.
Otak mikir perasaan main gue nggak pijet anjing. Tapi dan itu nggak bisa dibalikin karena gue nyoba ke bini gue pas bini gue pulang terlambat. Kamu kemana dulu pulangnya? Jujur. Aku juga Tetap mau gue yang salah. dikomparaninya. Dia tiba-tiba refleks kayak gitu. Kamu kok gitu nangis sama aku? Kamu udah mulai nggak percaya sama aku? Kamu jahat anjing dalam hati gue. Ya udahlah, gue ngalah lagi. Menarik. Di sini menarik sekali. Usama, Dawiyah, ada Hilda juga. Halda, mana Halda? Ih, luar biasa ya Allah. Anak kecil kita ajak main di sini. Suaranya berisik. Suaranya berisik. Dikasih improvisasi biar lucu. Ujungnya gue malah sakit hati. Tapi bro, coba boleh berdiri bang, abangku. Lu dong. Iya dong, tepuk tangan. Asik. Goyangin dong, goyangin. Goyang dikit boleh, ada saja bang request tadi. Mana? Kanan kiri. Bro laki, lu biasa aja. Justin, Bapak Pastur. Doi, di arah maklum jadi security. Jagain lokasi bukan ya. Gue nggak bisa spoiler dia nih. Dia akan mengejutkan sekali di sini. Tapi ada satu yang di luar ekspektasi gue. Fani Gasani, boleh tepuk tangan. Masya Allah. Ini sebuah bukti bahwa dunia entertain palsu. Cantik, berwibawa. Kalau bicara tuh kayak intelek gitu. Lu pernah nggak ngeliat idola lu? Pas ketemu, pupus semuanya. Itu Fani. Reading, tolol juga ternyata dia. Apa? Nomor 3 kalah kemarin. Ya. banyak yang gue terima kasih di sini karena banyak sekali yang nggak bisa gue lakukan sebagai anak keturunan Arab. Contohnya, gue suka sama Sinterklas. Ya kenapa? Masa salah gue suka sama Sinterklas? Ya nggak suka sama Sinterklas di Indonesia, munafik udahlah. Gue mau nanya, yang Nasrani, banyak di sini yang Nasrani, boleh tepuk tangan? Oke. Sinterklas tayang itu setiap Natal jam 8 pagi. Ya Nasrani yang gua tahu jam 8 pagi di gereja. Siapa yang nonton? Kita ratingnya tinggi. Sampai akhirnya gue mengidolakan dia dan gue pengen jadi Sinterklas. Nggak bisa, kenapa? Arab. Sinterklas parkir di atas genteng, pakai 7 rusa, 1 kereta Arab, ganti onta. Nggak keren. Sinterklas ya, agak nggak punya adab emang nih orang satu. Kalau masukkan Sinterklas, masukkan lewat cerobong asap ya. Datang nggak dijemput deh, pulang nggak diantar ke Jelangkung. Kita pas ngikutin jadi Sinterklas, ya sorry dong, Islam, orang Indonesia, nggak lewat cerobong, kita lewat ke depan. Assalamualaikum. Satu keluarga liatin gue, ISIS nih si anjing. Oke, gue harus bikin mereka percaya. Ada 2 cara dan ciri khas seorang Sinterklas: tertawa dan bernyanyi dengan nada yang berat. Santa kan kalau ketawa gitu ya, nyanyi jingle bell, jingle bell, jingle. Pernah nggak dengar Arab suaranya ngebas? Nggak ada gitu, nadanya cempreng, treble gitu tinggi. Arab ketemu Arab lu perhatiin, kencang. Yang tadinya gue mau ikuti Sinterklas dengan cara yang pertama tertawa, berubah. Di situ gagal. Akhirnya gue bernyanyi. Nah ini masalahnya. Kita Arab baca aja dari kanan ke kiri.
Belum aturan bacanya itu kambil laguna, kol-kola, tajwidnya banyak. Yang nadanya tadinya harusnya jingle bell, karena gua harap pas gua mau nyanyi kebiasaan ke bawah berubah nadanya. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Dan di situ mereka makin nggak percaya sama gua. Apa yang terakhir gua lakukan? Ya udah kita temen. Terima kasih. Jadi gini. Kita belum dari mana-mana jadi